Selamat pagi adik-adik semua. Kok kurang kenceng ya? Mana selamat paginya? Luar biasa. Siapa di sini yang masih ditemenin mama papanya? Siapa yang masih ditemenin mama papanya? Oke. Mama sama papa yang adik-adiknya sudah bisa duduk sendiri, boleh ditunggu di bawah ya. Karena adik-adiknya sekarang sudah pintar semuanya, sudah mandiri semuanya, sudah hebat dan sudah luar biasa. Oke, nanti kalau sekolah emang adik-adik ditungguin mama papa nggak di kelas? Nah, adik-adik mau mama papanya di dalam kelas atau di luar kelas? Oh, di rumah, bagus. Kau nggak dapat makan kau nanti siang kau. Ya, siapa yang setuju mama papanya tunggu di bawah? Coba tepuk tangannya yang kuat, tepuk tangannya. Ih, hebat banget. Itu salah satu. Oh, nangis dia. Oh, dia mau sama papanya, berarti mamahnya yang out. Semuanya bisa ya, hebat ya semuanya. Nangis nggak kalau mama papanya nggak di sini, nangis nggak? Wow, coba enggaknya yang kenceng. Kalau mama papanya di dalam kelas kalau mama papanya tunggu di bawah, nangis nggak? Ih, dapat goodie bag semuanya, dapat goodie bag, dapat goodie bag, dapat goodie bag, dapat box bag. Ih, hebat banget, luar biasa. Naya mau mamanya di atas apa di bawah? Kamu ditemenin mama, Nanti nyublek. Kursinya tinggi, ya. Sudah siap belum kita mau ibadah Paskahnya? Sudah siap? Ya, adik-adik kalau mau ibadah Paskah, hening nggak? Tertib nggak? Nangis nggak? Lari-lari nggak? Jalan-jalan nggak? Ngobrol-ngobrol nggak? Oke. Yang ada di dalam kelas berarti tidak boleh ngobrol, ya? Iya betul ya.
Yang ada di atas, kakak-kakak yang di atas juga nggak boleh berisik ya. Sudah ya, kita mulai ibadahnya, boleh? Boleh. Untuk yang dewasa yang ada di dalam sini, mohon hening karena supaya anak-anak mengerti bahwa pada saat ibadah tidak boleh ada yang berisik. Ya, kita mau mengajarkan anak-anak sedari dini, ya. Jadi jangan dibiasakan pada saat ibadah ngobrol, main handphone, boleh enggak? Ini anak sekolah minggu mana? Sarwa? Ih, pinter banget sih. Ini GKI Sarwa mana? Terima kasih Ibu Dira, hebat. Yuk, sekarang kita mulai. Semuanya hening ya. Oke. Oke. Shalom, selamat pagi adik-adik. Kita ulang lagi ya, sekali lagi ya, yang lebih semangat ya adik-adik. Shalom, selamat pagi adik-adik. Wah, sama-sama nih Karyo, aku juga seneng banget lihat adik-adik yang ganteng-ganteng, cantik-cantik di sini. Nah, tapi sebelum kita mulai ibadah, biar kegantengan dan kecantikan adik-adik semua. Oke. Kakak mau tanya nih ke adik-adik, kita ngapain sih kumpul rame-rame di sini? Ada yang bisa jawab nggak? Apa tuh Rafaela? Merayakan Hari Paskah, kata Rafaela. Bener nggak adik-adik? Mana suaranya, bener nggak adik-adik? Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kita mau foto dulu ya adik-adik sama-sama. Nanti foto dimulai dari kelas Matius, Markus, terus Lukas, kemudian Yohanes. Ayo adik-adik Matius boleh maju terlebih dahulu. Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3 senyum. Lagi 1, 2, 3 senyum. Yang cantik, yang ganteng. 1, 2, 3. Ya.
Yuk dilanjutkan kelas Markus. Udah? Semuanya 1, 2, 3. Lihat Kajo, lihat Kajo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lihat Kajo Vanka. Satu, dua, tiga. Lagi 1, 2, 3. Ayo lanjut kelas Lukas. Lanjut kelas Lukas. Yuk berdiri yuk kelas Lukas yuk. Yuk kelas Lukas. Oke, lihat kanan tali semuanya. 3, 2, 1. Sekali lagi senyum. 3, 2, 1. Senyum lagi. 3, 2, 1. Waduh, gaya gemas. 3, 2, 1. Iya, mantap. Oke. Selanjutnya kelas Yohanes. Udah? Kakak hitung ya. Udah rapi? Oke. Yang ke depan ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Ayo bebas. 1, 2, 3. 1, 2. Terima kasih.
Oke adik-adik, wah tadi fotonya udah keren-keren banget ya. Udah difoto semuanya kan? Udah difoto semuanya? Udah, oke. Nah sebelum mulai nih, kakak mau nanya lagi nih. Siapa sih yang tahu arti Paskah? Apa ya arti Paskah ya? Oh, Rafaela. Kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus katanya, benar adik-adik? Benar, wah. Nah, bener banget tuh Bang. Nah, aku mau tanya nih. Kemarin itu siapa sih yang disalibkan pada Jumat Agung? Wah. Siapa yang mau jawab? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Wih, keren banget. Oh iya, kemarin kan kita Jumat juga ibadah ya, Jumat Agung ya. Itu kemarin ada apa sih adik-adik? Hari Jumat Agung, Jumat Agung. Ada apa Jumat Agung? Apa? Disalibkan. Yesus disalibkan. Benar adik-adik? Benar. Wah, iya. Wah, kayaknya udah pada semangat nih dan siap buat ibadah ya Kak Praja ya. Betul banget tuh Karyo. Nah, adik-adik kita semua udah semangat banget. Sebelum kita memulai ibadah, kita mau menyanyikan pujian bagi Allah pencipta cakrawala. Yuk kita nyanyikan NKB 7 ayat 1 sampai 2. Nyanyikanlah nyanyian baru sambil bertepuk tangan. Ayo tepuk tangan adik. Luar biasa semangatnya adik-adik. Betul banget Karyo. Nah, adik-adik supaya ibadah kita semakin berjalan dengan lancar, aku mau undang Kak Webster untuk doa pembukaan. Untuk Kak Webster dipersilakan. Iya. Kalau sikap berdoa kayak gimana? Sikap berdoa lipat tangannya. Oke? Sudah siap? Tundukkan kepalanya, tutup matanya, mari kita berdoa. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, selamat pagi, terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini dan cerah ini kami boleh berkumpul di tempat ini untuk merayakan Paskah Hari Kebangkitan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebangkitan-Mu dan hidup untuk kami atas dosa-dosa kami. Bila sebentar lagi kami akan ibadah acara Paskah ini, kiranya Tuhan yang menyertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tolong kami Tuhan, anak-anak-Mu, agar kami boleh memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Mu dengan baik.
Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita duduk dulu yuk. Oke, terima kasih Kak Webster. Nah, adik-adik, sekarang Kak Rio dan Kak Praja mau mengajak nih adik-adik mendengarkan bacaan dari Alkitab, yaitu Mazmur 32 ayat 1 sampai 5. Nanti dibacanya bergantian ya. Kak Rio baca ayat yang ganjil dan Kak Praja baca yang ayat genap. Adik-adik dengarkan dengan baik ya. Oke, aku baca nih ayat yang pertama, Mazmur 32 ayat 1 sampai 5. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Wah, Tuhan itu sangat baik ya adik-adik. Dia mau ngampunin dosa-dosa kita loh. Betul tuh Kak Rio. Nah, siapa nih yang udah ngerasa dosa-dosanya diampuni? Siapa yang ngerasa doanya udah diampuni? Angkat tangan. Wih, semuanya udah ngerasa diampuni ya. Nah adik-adik, mari kita menyanyikan lagu Do Itulah Dosamu, supaya kita ingat betapa sayangnya Yesus kepada kita. Ayo tepuk tangan ya. Sampai tepuk tangannya. Sol, do, sekali lagi, semangat lagi, tepuk tangan, ayo tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Adik-adik, ayo deh kita bangkit berdiri biar semangat deh, yuk kita bangkit berdiri, biar semangat, biar semangat. Silakan duduk kembali adik-adik. Nah adik-adik, siapa yang udah siap mau firman Tuhan? Dengerin firman Tuhan, siapa yang udah semangat? Lah, nggak semua ini. Coba angkat tangan siapa yang udah siap dan semangat dengerin firman Tuhan. Wah, mantap, semuanya udah siap ya. Oke, boleh turunin lagi tangannya. Nah, sebelum itu, marilah kita menyanyikan lagu Yesus Kupanggil untuk mengundang Yesus masuk ke hati kita sebelum mendengar cerita firman Tuhan.
Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Mimpi menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Nah, sekarang adik-adik kita mau mendengar firman Tuhan. Adik-adik duduk yang manis, yang tenang, nggak boleh ngobrol, nggak boleh bercanda, nggak boleh colek-colek sana-sini. Oke, untuk Kak Kiki yang akan melayani adik semua, dipersilakan Kak. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satu dalam doa. Bagaimana sikap berdoa? Yuk kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih di pagi hari ini kami boleh merayakan kebangkitan-Mu. Terlebih kalau pada saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan, biarlah Engkau yang menuntun setiap kami yang mendengarkan dan setiap kami yang akan berbicara, sehingga apa yang kami perkatakan Tuhan hanyalah kebenaran firman Tuhan, dan adik-adik dimampukan untuk boleh memahami dan juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, hari ini hari apa? Hari Minggu. Hari Minggu apa hari Paskah? Judit. Hari ini hari apa? Oh, hari Paskah. Ada apa sih hari Paskah? Kebangkitan Tuhan Yesus. Hari ini ada berita yang sukacita. Benar nggak? Benar nggak? Benar kata Vano. Kakak-kakak kelas Lukas dan Yohanes. Maksi, dengar Kak Kiki? Oke, bangun dong, kurang diri. Oke, tapi Kak Kiki hari ini bawa kotak spesial banget. Hah? Kotaknya spesial banget. Pengen tahu nggak isinya apa? Hah? Apa ya isinya? Apa isinya? Ah, masa sih? Ya enggak? Bagaimana kalau kita simpan dulu? Nanti ya, kita bukanya nanti, karena sekarang yang kita mau dengar apa? Firman Tuhan, betul. Tapi sebelumnya Kak Kiki mau ajak kita yel-yel dulu. Kalau Kak Kiki bilang siapa yang hidup? Boleh next? Yesus hidup. Pas ngomong Yesus hidup, angkat tangan tinggi-tinggi, oke? Siapa yang hidup? Ah, kurang semangat. Siapa yang hidup? Oke, bagus. Ini baru namanya Sekolah Minggu GKI Sarwa Indah, oke? Siapa yang hidup? Oke, hari ini kita mau dengar firman Tuhan dari Markus 16 ayat 1 sampai 8. Tapi Kak Kiki dibantu oleh kakak video. Jadi kita nonton video sebentar, perhatikan karena itu semua yang ada di dalam Markus 16 ayat 1 sampai 8. Kak Kiki yang di atas boleh bantu? Ini Kak Kiki yang di bawah, itu Kak Kiki yang di atas.
Tapi Alkitab yang dibawa boleh dibuka karena adik-adik yang kecil kan belum bisa baca. Kakak-kakak yang bisa baca mulai buka, oke? Apa judulnya? Kurang keras? Kebangkitan Yesus, betul sekali. Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat, mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Baik, betul. Jadi kita baca, kita tadi lihat video ya, bukan baca. Ceritanya bahwa siapa yang pagi-pagi benar pergi ke kubur. Boleh balik ke slide-nya Kak Kiki. Siapa aja tadi? Ada 3 perempuan. Siapa aja? Maria Magdalena. Iya tadi Maria Magdalena. Kenapa baca sih? Yang ketiga? Salome. Ada ibu 3 yang waktu pagi-pagi benar beli rempah-rempah dan mereka menuju mana? Ke kubur Yesus. Betul. Kalau dulu bentuknya masih goa seperti ini adik-adik, jadi bukan kuburan ya, beda ya. Kalau zaman dulu, lalu mereka mau meminyaki tubuh Yesus. Tetapi sambil berjalan mereka tuh sedang, kira-kira senang apa sedih? Sedih. Mereka lagi sedih. Sambil sedih, mereka berpikir, siapa ya yang nanti akan, mereka sedih karena guru mereka disalibkan. Orang yang biasa bareng-bareng sama mereka mati di kayu salib, sehingga mereka merasa sendirian, merasa takut. Kamu ketakutan juga nggak? Adik-adik merasa takut nggak? Pernah nggak ngerasa takut? Pernah ngerasa sendirian nggak? Boleh next. Ya kan, kita juga merasa sedih. Apalagi siapa yang pernah kehilangan barang yang disukai? Wah, banyak. Siapa yang sedih kalau digangguin kakak sama temannya? Siapa yang takut kalau lampunya mati? Nggak takut? Wih, hebat. Kakak Yohanes aja takut. Hebat loh, kelas Matius sama Markus nggak takut. Kita juga seperti ibu-ibu yang pergi pagi-pagi. Iya, pintar. Iya, betul. Tapi seperti ibu-ibu yang pergi pagi-pagi, mereka juga merasa sedih dan takut. Apalagi, boleh next, mereka merasa ada masalah. Nanti kubur yang gede itu kan ditutup sama batu yang besar. Siapa yang bisa buka ya? Kan mereka mau masuk. Wah,
Bisa buka nggak ya? Kira-kira kuat nggak dorong batunya? Hah? Sama kayak adik-adik waktu di sekolah pernah ada ketemu masalah nggak? Boleh next? Kita juga suka ketemu temen yang nyebelin yang nggak suka ganggu. Kita juga suka takut tidak bisa jawab soal-soal yang ditanya Bu Guru, benar? Kita juga suka ngerasa, aduh nanti mama marah. Oh nggak takut? Nggak takut mama marah? Udah biasa ya? Oh nanti kaki kitanya papa mama ya, udah nggak takut sama papa mama. Kita juga merasakan seperti yang apa ibu-ibu itu rasakan. Suka ada hal-hal yang bikin kita takut, suka bikin kita sedih. Tetapi apa yang terjadi? Boleh next? Ternyata waktu mereka sampai tadi ceritanya gimana? Kuburnya sudah terbuka, batunya sudah tergeser. Kok bisa ya? Karena apa? Boleh next? Tuhan bisa melakukan hal yang kita nggak bisa lakukan, setuju nggak? Benar ya? Kita nggak bisa pikirkan, wah gimana caranya dorong batu besar? Ternyata Tuhan sudah bisa buat sendiri, terbuka pintunya. Lalu, boleh next? Di dalam ternyata ada siapa? Ada malaikat, ada orang berbaju jubah putih yang kemudian bilang apa? Tuhan Yesus sudah tidak di sini. Ia sudah bangkit. Siapa yang hidup? Tadi yel-yelnya, siapa yang hidup? Yesus hidup. Jadi waktu mereka masuk ke dalam, ternyata tubuh Tuhan Yesusnya udah nggak ada. Yang ada malaikat yang kemudian bilang bahwa Yesus sudah tidak ada di sini karena dia sudah bangkit, dia sudah hidup. Nah kalau gitu pesan buat kita apa adik-adik? Boleh next? Kecepatan. Bahwa Tuhan Yesus hidup berarti kita nggak sendirian lagi, benar nggak? Tuhan Yesus hidup, kita bisa bersuka. Betul, karena Tuhan Yesus ada bersama kita. Dia nggak tinggalin kita lagi, dia selalu berada di sekitar kita. Nah, kita perlu lihat lagi nggak sih kotaknya? Masih perlu nggak? Kan udah bersuka cita. Masih perlu buka kotaknya nggak? Masih perlu buka kotaknya nggak? Kan udah bersuka cita. Masih penasaran? Siapa yang bisa tebak apa isinya? Hah? Apa isinya? Bisa tebak nggak? Kita buka ya. Siapa yang mau hitung? Siapa mau hitung? Sebentar, siapa yang mau hitung? Oh, mau. Kita mau buka ya. Kita buka, oke? 1, 2, 3. Apa isinya? Kosong. Seperti apa? Seperti kubur ya. Yesus, kubur Yesus kosong karena siapa yang hidup? Yesus hidup. Jangan sedih ya, kita nggak nanti kita main lagi. Siapa yang hidup? Yesus hidup. Karena Yesus hidup, Tuhan memiliki kuasa untuk tolong kita sehingga kita tidak sendirian. Kita bersuka cita melihat hari esok. Kalau gitu kita nyanyi bareng ya.
Kubur kosong membuktikan Yesus. Betul. Kakak boleh dibantu? Enak aja. Udah dibilangin Rio belum? Udah, ayo. Kok iyo? Seperti lagu pujian ini kita mau bilang bahwa kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Siapa yang hidup? Ulang, siapa yang hidup? Yesus hidup. Kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Ayo bangkit berdiri, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Oke, siapa yang hidup? Yesus hidup. Oke, kita boleh duduk lagi. Kak Kiki panggil MC-nya. Terima kasih Kak Kiki. Nah, adik-adik, tadi udah pada dengerin kan? Udah? Wah, kok nggak ada suaranya? Udah pada dengerin Kak Kiki tadi? Udah. Terus ceritanya tentang apa sih? Tentang Yesus. Yesusnya kenapa? Yesusnya bangkit. Wah. Terus tadi ada yang hafal nggak? Ayatnya dari mana? 16 ayat 1 sampai wah pinter banget pada dengerin berarti Kak. Berhasil Kak firmannya Kak. Nah adik-adik, mari kita balas kebaikan Tuhan dengan menyanyikan lagu pujian dari KJ 188, Kristus bangkit soraklah. Adik-adik bangkit berdiri yuk. Ayo bangkit berdiri, ada yang semangat yuk. Boleh sambil tepuk tangan. Jadi mana?
Oke, nah adik-adik, setelah ini kita akan masuk ke dalam pelayanan perjamuan kudus. Nanti pas perjamuan kudus, adik-adik harus tenang ya semuanya. Jangan ada yang colak-colek temen di sampingnya, jangan ada yang ngobrol ataupun berantem ya. Oke adik-adik? Oke. Mana suaranya? Oke adik-adik? Oke. Nah sebelum itu, yuk kita nyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidup, tetap cinta Yesus selamanya. Ini aku anakku, katakanlah seluruh ini aku anakku, pakailah sesuai dengan wajahmu. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidup, tetap cinta Yesus selamanya. Ini aku anakku, katakanlah seluruh hidupku. Ini aku Kita karena Tuhan sudah memberikan kita keselamatan. Mari kita memberikan persembahan kita yang terbaik. Nah adik-adik, ingat ya kata firman Tuhan di Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Sambil kantong persembahan diedarkan, mari kita menyanyikan lagu Kunyanyikan Kasih Setia Tuhan dari PKJ 14. Yuk disiapkan persembahannya adik-adik. Kasih setia Tuhan selamanya.
Ya, mari adik-adik, kita satu dalam doa. Kami bersyukur ya Bapa untuk pagi hari ini Engkau telah menolong kami. Dan pada saat ini ya Bapa, kami telah mengumpulkan persembahan kami ya Tuhan sebagai ucapan syukur kepadamu Bapa. Bapa di surga, biarlah Engkau Tuhan yang akan memberkati persembahan kami ini ya Bapa, agar menjadi kemuliaan nama-Mu di surga. Berkati juga Tuhan anak-anak sekolah minggu yang telah memberikan persembahan ini, sehingga Tuhan yang senantiasa menyertai. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk adik-adik. Nah, adik-adik, kita udah di ujung ibadah kita hari ini nih. Siapa yang sedih? Gak ada, bagus. Sekarang kita habis ini akan ada aktivitas. Nah, tapi sebelum ibadah ini kita tutup dengan doa, kita nyanyi sekali lagi yuk lagu Anak Allah Yesus namanya. Adik-adik boleh bangkit berdiri ya. Yuk bangkit berdiri lagi yuk. Yesus namanya. Tebus dosa, berdosa, membuktikan Dia hidup.
Sebelum kita masuk aktivitas kita akan doa penutup yang dipimpin oleh Kak Kiki. Oke yuk, siapa yang mau aktivitas? Siapa yang mau bikin kartu? Siapa yang mau kuis? Oke, tapi hari ini Kak Kiki mau ulang, siapa yang hidup? Yesus hidup. Siapa yang hidup? Yesus hidup. Oke, jadi kubur kosong berarti Tuhan Yesus hidup. Yuk kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh merayakan kebangkitan-Mu. Kami percaya bahwa kubur yang kosong membuktikan bahwa Engkau telah bangkit dan Engkau hidup. Engkau akan bersama dengan kami dan akan terus menolong kami. Biarlah Engkau terus Tuhan yang boleh menyertai setiap kehidupan kami, baik ketika kami boleh menyelesaikan ibadah ini, kami mau kembali ke dalam kehidupan kami percaya Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Tuhan juga yang akan kumpulkan kami minggu depan di dalam sekolah minggu bersama-sama di 4 kelas kami Tuhan, kelas Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Biar kami boleh kembali beribadah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat Paskah adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Oke, untuk kakak-kakak dari kelasnya masing-masing boleh dibimbing adik-adiknya buat aktivitas. Untuk aktivitasnya akan dijelaskan oleh Kak Magda.